Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wirayuda dengan NIM 081811333001. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang sebuah paper di mana pada tugas ini sebagai pemenuhan ujian tengah semester instrumentasi medis. Pada tugas presentasi kali ini, saya akan membahas tentang paper yang berjudul Electromyogram atau EMG Signal Processing Analysis for Clinical Rehabilitation Application. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya membahas tentang latar belakang adanya paper ini. Nah, paper ini membahas tentang sinyal EMG, di mana sinyal EMG ini berhubungan dengan akan mendeteksi sinyal otot pada manusia. Nah, sinyal otot pada manusia beragam ya, manusia, sehingga ketika kita akan mendeteksi sinyal otot dari orang yang lemah atau orang tua, maka sinyal yang didapat akan cenderung sangat kecil, atau di sini dengan satuan microvolt sampai milivolt. Nah, sinyal-sinyal yang diperoleh tersebut dari otot tersebut akan berbeda sepanjang waktu juga. Jadi selain dia kecil, dia juga akan berbeda sepanjang waktu. Jadi akan memiliki nanti fluktuatif nilai sinyal-sinyalnya. Nah, sehingga adanya perbedaan tersebut, sehingga pengontrol dari sebuah instrumentasi medis dari EMG itu akan mendapat sinyal yang tidak stabil, dikarenakan ya tadi ada sinyal yang berbeda tersebut. Nah, beberapa poin ini menjadi latar belakang di mana sinyal diperlukan sebuah instrumentasi. Di sini kalau sinyal processing analisis ya, analisa sinyal proses untuk EMG sebagai rehabilitan. Jadi dibutuhkan sebuah analisis sinyal processing, memproses sinyal-sinyal di sini karena dia kecil dan juga berbeda seperti itu. Nah, di sini tujuan dari paper ini yaitu memperkuat sinyal untuk menghindari sinyal yang hilang karena adanya noise yang berlebihan selama data. Nah, ini karena dari latar belakang tadi sinyalnya kecil, maka diperlukan sistem untuk memperkuat sinyalnya. Nah, namun perlu diperhatikan untuk menghindari sinyal yang hilang karena adanya noise. Nah, ini perlu dibuat sebuah alat instrumentasi medis yang sebuah alat akuisisi data seperti itu yang dapat memperkuat sinyal namun tetap memperoleh sinyal yang hasil yang didapatkan seperti itu, sehingga hanya noise-nya yang hilang. Nah, juga merancang amplifikasi yang akurat dengan analisis yang tepat. Nah, karena sinyal-sinyal tadi kecil dan juga berbeda terus fluktuatif, maka dibutuhkan mendesain amplifikasi yang akurat dengan analisis yang tepat seperti itu. Nah, sehingga pada tujuan paper ini yaitu menghasilkan instrumentasi penguat dan pemrosesan sinyal yang dapat menghasilkan sinyal yang baik. Nah, tadi dari dua poin ini menghasilkan poin ketiga ini. Nah, secara umum tujuan dari paper ini yaitu menghasilkan sistem EMG untuk membantu orang yang lemah atau orang tua untuk memeriksa tingkat kekuatan otot mereka dan memperoleh sinyal otot yang berguna untuk tujuan rehabilitasi. Nah, itu tujuan-tujuan dari paper ini. Nah, lanjut ke blok diagram. Nah, pada blok diagram ini karena kita akan membahas berhubungan dengan mata kuliah instrumentasi medis, maka pada instrumentasi medis sendiri, pada dasar-dasar instrumentasi, terdapat penjelasan tentang diagram, di mana blok diagram di sini umumnya akan terdiri dari measurement, sensor, sebuah sinyal conditioning, sinyal processing, dan juga display.
itu merupakan bagian-bagian yang umum yang digunakan pada sebuah instrumentasi medis. Nah, mesoderm di sini adalah ini otot manusia ya. Jadi yang diukur yaitu otot dari manusia. Nah, di sini ada alatnya yaitu elektromiograf ya. Bisa dilakukan bisa dikatakan sebagai sensor karena dia mengubah sebuah besaran menjadi sebuah besaran listrik yang akan nanti berupa sinyal IMG hasil dari ini. Nah, maka sinyal IMG ini yang akan dijadikan input sinyal yang nantinya akan diproses dan diketahui hasil akhirnya. Nah, sinyal IMG ini karena di latar belakang tadi memiliki beberapa kekurangan, maka perlu dilakukan sinyal conditioning dan sinyal processing. Sinyal conditioning yaitu sebuah sistem di mana nanti mempersiapkan sinyal agar dapat agar dapat diproses nantinya pada mikrokontroller. Karena kan tadi ada pengaruhnya misal noise yang berlebihan, terus juga sinyalnya yang kecil seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan sinyal conditioning. Di sini ada pre-amplifier, high pass filtering, rectification, low pass filtering, dan ADC. Di sini berupa penguatan. Ini karena ada noise, maka perlu adanya filter. Di sini ada high pass filter dengan seperti itu. Terus di sini ada rectification atau penyearah ya, bahasa Indonesia penyearah. Dan di sini juga low pass filtering. Di sini juga di filter kayak tadi high pass, di sini low pass. Nah, kemudian analog digital converter. Nah, sebelum dimasukkan ke microcontroller perlu diubah karena di sini sinyalnya berupa sinyal analog di sini karena hasil sinyalnya berupa sinyal analog. Nah, perlu dilakukan konversi ke sinyal digital. Nah, berarti keluaran dari sinyal conditioning ini nanti berupa sinyal digital yang akan diproses oleh microcontroller. Nah, pada sinyal proses yang ini bertujuan untuk menginterpretasi sinyal ini menjadi lebih bermakna seperti itu. Lebih bermakna di sini artinya karena ini kan masih berbentuk sinyal digital ya. Jadi sinyal digital kalaupun nanti didisplaykan atau ditampilkan hanya berupa sinyal-sinyal seperti itu, tidak memiliki sebuah makna atau arti, sehingga perlu diproses pada microcontroller. Nah, hasil dari microcontroller ini akan berupa, kalau di sini nanti kan akan ditampilkan oleh display ya, nanti berupa angka atau semacamnya seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang detail-detail dari setiap unit ini. Nah, yang pertama tentu saja elektromiograf. IMG adalah sebuah proses deteksi, analisis, dan pemanfaatan sinyal listrik yang berasal dari kontraksi otot. Jadi intinya mendeteksi sinyal listrik dari otot. Sinyal yang diperoleh disebut dengan elektromiogram. IMG banyak dimanfaatkan untuk proses rehabilitasi, seperti yang pada paper ini yaitu digunakan untuk rehabilitasi. Nah, selain itu, IMG juga dimanfaatkan oleh pusat-pusat kebugaran dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari elektromiograf ya. Jadi di sini untuk elektrodanya ditempelkan ke tangan seperti itu, kan nanti akan diperoleh suatu nilai di sini displaynya ya, suatu nilai diperoleh. Sinyal IMG, sinyal yang diperoleh dari elektromiograf. Nah, sinyal IMG ini diperoleh dari mentah elektroda. Mentah di sini maksudnya belum diproses, belum di sinyal conditioning, belum di sinyal processing, jadi masih sinyal
hasil dari ini ya, dari elektrodanya. Sinyal yang diperoleh, nah ini seperti yang tadi karena dia sangat kecil dan juga berbeda sepanjang waktu. Nah, kemudian masuk nih ke signal conditioning. Seperti tadi, ada beberapa bagian. Yang pertama preamplifier. Nah, preamplifier di sini berupa precision full wave rective amplifier. Nah, ini untuk rangkaian penguat instrumentasi. Jadi di sini ada dua op-amp. Nah, ini dua op-amp atau operasional penguat yang digunakan untuk memperkuat beda potensial antara dua elektroda ketegangan pilihan untuk mengendalikan yang menjadi tujuan awal. Nah, ini dua beda potensial ini terdiri dari, nah ini kan ada elektrodanya dua. Nah, ini diberikan 2 ohm juga untuk preamplifiernya. Nah, ini untuk memperoleh sinyal AMG dari otot melalui, nah ini karena prosesnya dari ini elektroda invasif, maka perlu dilakukan preamplifier atau rangkaian penguat. Ini untuk rumusnya karena ini berupa rangkaian penguat ya op-amp-nya. V sama dengan V out per V2 min V1. Nah, lanjut ke sinyal conditioning, masih di sinyal conditioning, yaitu high pass filter. Pada paper ini digunakan high pass filter yang non inverting. Jadi di sini sinyal EMG diperoleh dari otot. Nah, ini karena sinyal EMG-nya memiliki banyak noise dan juga tegangan offset. Nah, aktif high pass filter diterapkan di rangkaian untuk menghilangkan tegangan offset dan mengurangi noise. Nah, ini gunanya dari aktif high pass filter ini digunakan untuk menghilangkan tegangan offset dan mengurangi noise-noise yang ada pada sinyal hasil keluaran dari preamplifier tadi. Offset ini karena adanya supply DC yang digunakan dengan dan range antara 0 dan 10 hasil ini offset DC-nya biasanya pada baterai atau semacamnya ya. Kalau dari instrumentasinya pasti nanti ada offsetnya, offset tegangan offset. High pass filter hanya akan meneruskan frekuensi tinggi dan menghilangkan sinyal frekuensi rendah. Nah, ini seperti yang dijelaskan pada mata kuliah instrumentasi medis, di mana high pass filter ini dengan namanya high pass, maka yang diteruskan adalah frekuensi tinggi, sedangkan yang rendah akan dihilangkan. Lanjut ke rectifier, masih di sinyal conditioning. Hasil dari sinyal high pass filter akan dimasuk ke rectifier, di mana ini yang artinya penyearah. Nah, dalam paper ini penyearah presisi digunakan, precision full wave rectifier. Nah, ini berupa rectifier atau penyearah presisi gelombang penuh. Jadi yang di penyearahnya gelombang penuh. Nah, ini karena cocok untuk pengukuran akurasi sinyal kecil. Nah, cocok karena tadi sinyal EB-nya juga memiliki sinyal kecil. Nah, ini karena sinyalnya berfluktuasi, nah maka penyearah normalnya tidak digunakan seperti itu. Sinyal G akan berfluktuatif di rentang nilai positif dan negatif selama gerakan otot. Nah, ini nanti akan kita ketahui pada simulasi dan eksperimen bagaimana positif dan negatifnya. Full wave rectifier digunakan karena gerakan otot yang telah menghasilkan baik negatif dan sinyal EMG. Nah, ini karena ada positif dan negatif. Kalau kita gambar gelombang, maka full wave rectifier ini digunakan. Nah, jika setengah gelombang, nantinya akan ada beberapa informasi yang dihapus. Nah, ini kenapa full wave-nya digunakan, karena kalau setengah gelombang akan ada informasi-informasi sinyal yang mungkin nanti harusnya ada, ternyata terhapus atau terhilangkan karena setengah gelombang. Sinyal conditioning low pass filter. Ini masih sinyal conditioning, di sini digunakan low pass filter, dibutuhkan untuk sinyal input ke, nah untuk sinyal inputnya agar bisa masuk ke private microcontroller ya di sini ya,
sinyal processing berupa sinyal yang smooth atau halus ya. Jadi sinyal-sinyal hasil yang sebelumnya rectifier high pass filter itu masih belum smooth. Nah, pada low pass filter ini bertujuan untuk memberikan sinyal smooth. Nah, ini masih berfluktuasi sinyal-sinyal hasil yang sebelumnya. Ini tujuan umumnya low pass filter, fungsi umumnya yaitu menurunkan frekuensi rendah. Nah, karena meneruskan frekuensi tersebut, maka mampu menghaluskan fluktuasi sinyal MG dengan menggunakan ini. Jadi adanya fungsi bisa meneruskan frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi, maka sinyal-sinyal hasil dari rectifier dan high pass filter sebelumnya akan dapat halus atau smooth seperti itu. Nah, namun pada low pass filter ini menyebabkan output diubah menjadi bentuk gelombang negatif. Nah, ini kan karena di sini menggunakan low pass filter inverting ya. Kalau inverting kan berarti nanti gelombangnya menjadi negatif atau kebalikannya seperti itu. Di sini kan rangkaiannya inverting. Nah, kemudian ada final amplification. Nah, ini sebenarnya akan rangkaian dari sinyal conditioning, mulai dari tadi pass filter, rectifier, low pass filter, dan juga ini final amplification. Nah, pada final amplification ini digunakan inverting amplifier. Nah, kenapa digunakan inverting amplifier? Karena untuk memperkuat dan juga membalikkan. Nah, inverting kan membalikkan, amplifier menguatkan. Nah, ini memperkuat, membalikkan output sinyal bentuk gelombang dari low pass filter. Nah, karena tadi low pass filternya berupa inverting, nah jadi kan gelombangnya kebalik. Nah, ini dibalikan lagi oleh inverting amplifier ini sehingga nanti sinyal yang diberikan sesuai seperti itu. Sinyal tahap akhir diperlukan untuk memperkuat sinyal ke sinyal tegangan pada standar microcontroller. Nah, ini sebelum masuk ke microcontroller digunakan final amplification. Nah, setelahnya sinyal conditioning ini, hasil sinyal conditioning akan masuk ke sinyal processing. Oh, sebelumnya ini ya diubah menjadi digital karena hasil sinyal dari EMG itu berupa sinyal analog, maka perlu diubah menjadi digital. Di sini analog to digital converter. Di analog digital. Nah, sinyal masih berupa sinyal analog. Nah, kemudian karena sinyal mikroprosesornya berupa sinyal digital, maka perlu diubah terlebih dahulu. Karena kan kalau nanti sinyal analog tidak bisa menjadi sinyal inputnya. Nah, kemudian sinyal hasil dari ADC tadi berupa sinyal digital. Nah, sehingga bisa masuk ke microcontrollernya. Nah, maka pada microcontroller ini digunakan microcontroller Atmega 328 yang terdapat pada paper ya. Sinyal tersebut akan diproses lebih lanjut pada microcontroller untuk mendapatkan sinyal EMG yang akurat. Di sini sebenarnya untuk microcontroller ini digunakan untuk memproses sinyal digital hasil dari sinyal conditioning diproses untuk memberikan suatu hasil yang bermakna seperti itu. Yang nantinya akan berupa berupa angka atau grafik LD bar sebagai display. Nah, ini sehingga pada proses ini untuk sinyal processing ini dilakukan proses sedemikian rupa sehingga sinyalnya akan dapat berupa menjadi hasil yang bermakna seperti ini. Ini kan angka 4 atau menjadi grafik LED bar yang menjadi indikator hasil muscle strength level atau tingkatan kekuatan otot yang menjadi tujuan utama dari fungsi utama dari EMG. Nah, ini untuk preamplifier. Ini tadi berarti sudah menjelaskan untuk bagian-bagian alatnya. Nah, ini sebenarnya
berhubungan dengan alat tersebut. Yang pertama untuk preamplifier, di sini adalah simulasi sinyal output preamplifier. Ini merupakan simulasi. Nah, inputnya sudah ditentukan. Nah, ini nilai inputnya A dan B. Ini untuk kuning dan biru A dan B. Dan sinyal keluaran dari preamplifier yaitu C. Nah, ini C. Nah, ini karena ada preamplifier yaitu penguatan tadi, sehingga gelombangnya atau sinyalnya akan seperti ini. Sehingga nanti dengan nilai AV 501 ini nilai gain-nya 501. Ya, jadi sinyalnya seperti ini. Nah, ini masuk ke high pass filter. Pada high pass filter ini, nah ini karena frekuensinya pada 5 karena ada offset DC. Nah, ini sehingga frekuensinya diatur pada 5 Hz, sehingga nanti akan menghilangkan frekuensi rendah. Tegangan offset ditambahkan untuk ini karena menggunakan aktif high pass filter ya. Nah, ini bentuk gelombang C mewakili sinyal sebelum high pass. Nah, ini sinyal sebelum high pass yang merah, dan D memiliki sinyal keluaran setelah filter. Karena kan ini high pass filter ini akan meloloskan frekuensi yang tinggi dan menghilangkan frekuensi yang rendah. Dapat diamati bahwa tegangan offset di saluran C telah dihilangkan setelah melewati. Nah, ini kan tadi adanya offset DC ya, sehingga ketika masuk ke high pass filter atau rangkaian high pass filter akan dihilangkan untuk tegangan offsetnya. Diketahui dari grafik ini yang berwarna hijau. Ini simulasi sinyal output rectification. Ini hasil dari rectifier ya, penyearah. Nah, ini untuk yang hasil dari high pass filter, dan ini untuk yang rectification. Nah, terlihat di sini untuk simulasinya dia akan penyearah. Tadi kan menggunakan full wave precision full wave rectifier. Nah, ini karena dia full wave menjadi gelombang ini, karena di sini kan ada positif, negatif, berfluktuatif nih, positif, negatif. Nah, sehingga untuk penyearahnya digunakan precision full wave rectifier, menghasilkan gelombang seperti ini, gelombang searah. Nah, ini untuk output low pass filter, dan ini sehingga digabung ya. Sebenarnya dari ini digabung low pass filter dan juga final amplification. AB high pass filter, dan nah ini merupakan hasil high pass filter. Nah, ini ketika sudah di rectifier atau di penyearah, dikasih penyearah searah. Nah, ini merupakan hasil final dari setelah melalui low pass dan juga setelah melalui final amplification. Tegangan keluarannya menjadi 1,6 volt. Nah, ini menjadi sinyal yang baik seperti itunya, sinyal sesuai, karena di sini ini terlihat ini ada penguatan karena ada amplification-nya ya, berupa inverting amplifier atau penguatan. Nah, di sini ada penguatan gelombang. Nah, kemudian lanjut ke eksperimen. Setelah tadi simulasi, akan dilakukan eksperimen untuk menguji apakah benar eksperimen rangkaian yang dibuat itu sesuai dengan simulasi. Kondisi sinyal diuji dengan menggunakan osiloskop dan multimeter untuk menemukan hasil yang tepat. Nah, penempatan elektroda juga harus pada posisi yang sesuai agar memperoleh sinyal yang nah, ini bergantung pada posisi juga, posisi di mana kita meletakkan elektrodanya. Ini 3 elektroda ini sama seperti yang digambar tadi, 2 positif, 1 negatif sebagai referensi. Sebelum eksperimen dilakukan ini pra-eksperimen. Nah, pada pra-eksperimen ini diperoleh hasil ini dilakukan pada 10 siswa perempuan dan laki-laki, tegangan elektromiogramnya ini, sehingga sinyalnya diperoleh seperti ini elektromiogramnya, dengan rata-rata
tegangan output preamplifier 2.66, 2,66, dan setelah final amplifikasi 5.38. Nah, ini sehingga terdapat perbedaan yang terlihat jelas seperti itu setelah pre-amplifier atau sebelum di sinyal conditioning, sebelum di sinyal conditioning melalui high pass, rectifier, dan low pass. Ini menghasilkan final amplifiernya tegangannya sebagian. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, ini untuk eksperimen kali ini digunakan diuji ketika outputnya fully strain atau tegang. Sehingga didapat rata-rata tegangan input sinyal 5.30. Ini karena tadi gainnya amplifiernya menggunakan ini ya. Jadi V out per V in rumusnya. V out-nya 2.166 di sini merupakan V out dari preamplifier. 501 itu adalah AV tadi ya, AV dari ini mana tadi AV ini. Nah, AV-nya dari preamplifiernya 501 didapat 5.30 milivolt. Nah, preamplifier, nah ini sinyal hasil preamplifier. Di sini hanya penguatan saja. Nah, ini gain of axis dapat diketahui dia sangat jauh ya. Istilahnya nggak ada yang berada pada origin of axis-nya. Sinyal output ketika tegang penuh fully strain atau ketika bergerak lah istilahnya ya. Ini menghasilkan sinyal yang sebenarnya ini kalau tidak ada sinyal conditioning dan processing akan menghasilkan ini masih ada noise yang ada dan juga sinyalnya kecil seperti itu. Maksimum voltage ini hanya 5872 milivolt. Nah, masuk ke high pass filter. Nah, perbedaannya di sini terlihat jelas ketika pada ini dia menjauh dari origin of axis, namun pada sini dia berada pada ini origin of axis-nya. Nah, ini menjauh dari origin of axis ini merupakan atau representasi dari adanya tegangan offset DC. Nah, di sini mengapa diperlukan high pass filter karena adanya tegangan offset di sini sehingga dia ini kalau terlihat di ini dia menjauh dari origin of axis. Nah, ini sinyal keluarannya sehingga ini ya berada pada origin of axis-nya. Nah, ini ketika tadi ini ya, dia kan origin of axis-nya ada positif, minus positif. Di sini maksudnya berada pada atasnya origin of axis, di sini pada bawahnya. Nah, kemudian masuk ke rectification. Nah, ini terlihat jelas di mana hanya positif saja seperti itu. Karena kan seperti yang tadi digunakan precision full wave rectification, digunakan penyearah gelombang. Jadi di gelombang-gelombangnya tadi jadi searah, jadi hanya positif saja. Ini sehingga terlihat jelas perbedaannya. Nah, kemudian masuk ke ini sinyal output rangkaian low pass filter dan final amplification. Nah, ini karena tadi low pass ini kan fungsinya atau tujuan utamanya kan menghasilkan sinyal yang smooth ya, kan terlihat di sini. Nah, ini masih gelombang-gelombang fluktuatif, sangat fluktuatif, menjadikan sinyalnya smooth. Nah, ini kan berarti dia sesuai dengan rangkaian yang diharapkan. Ya, seperti itu buat sinyal MG diperkuat dengan standar ini. Karena ada final amplification-nya diperkuat ya 0 sampai 5 volt. Final amplification-nya diatur untuk merupakan sinyal kecil. Nah, ini karena pada dasarnya sinyalnya kecil, maka diperlukan final amplification, penguatannya di sini diatur ke 250. Nah, sehingga jika kita lihat pada sebelumnya, di sini kan, nah ini preamplifier masih ini biasa ya, jadi gelombang-gelombang. Nah, ini dengan high pass maka offset DC-nya jadi hilang seperti itu. Nah, ini dia menjadi searah sini karena kan tadi sebelumnya ada negatif gitu ya di lembah seperti itu. Nah, ini searah rectifier. Nah, ini
menjadi semut seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan eksperimen akan sama, karena di sini dia ini ada offset yang pertama preamplifiernya. Terus ternyata karena high pass filter, karena dia menghilangkan offsetnya sehingga pada origin of axis. Nah, kemudian adanya penyearah sehingga tadi yang tadinya ada yang lembahnya di sini jadi penyearah juga. Nah, juga di sini low pass filternya menjadi smooth ya. Jadi sinyalnya smooth seperti itu. Nah, maka dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa bahwa sama hasilnya. Nah, kemudian dengan rangkaian yang sudah dibuat, dilakukan eksperimen untuk menentukan muscle strength level. Nah, ini gambar eksperimennya. Di sini ada elektrodanya. Di sini harusnya ada nanti mikrokontrolnya ya yang dipakai. Terus di sini displaynya berupa display bar dan juga display 7 segment display. Ini karena diketahui nanti akan tingkat kekuatannya akan diklasifikasikan. Ini ada deskripsinya, mulai dari adanya no contraction ya, jadi tidak adanya kontraksi sampai normal strength atau kekuatan yang normal dari seorang. Nah, itu seperti ini. Ini voltage range-nya juga diambil dari referensi yang sudah ada. Nah, kesimpulan, tujuan dari sistem EMG ini adalah untuk membantu orang yang lemah, orang tua untuk memeriksa tingkat kekuatan otot mereka dan memperoleh sinyal otot yang berguna untuk tujuan rehabilitasi. Nah, rangkaian akuisisi sinyal EMG telah berhasil disimulasikan menggunakan perangkat lunak Proteus sebelum rangkaian dikembangkan. Nah, karena lagi sebelum dikembangkan dilakukan simulasi menggunakan Proteus dulu. Nah, sistem EMG ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tadi adanya preamplifier, yang kedua ada high pass filter, 3 rectifier, low pass filter, converter, analog digital, microcontroller, dan juga display. Nah, untuk memastikan untuk menguji ini rangkaiannya, sebuah eksperimen dilakukan dengan 10 orang dengan jenis kelamin berbeda. Nah, ternyata ketika simulasi dilakukan, didapat hasil simulasi dan juga eksperimennya memiliki pola yang sama untuk setiap elemen. Nah, tadi terlihat ya hasil simulasi ketika misal tadi preamplifiernya gimana, high pass filternya karena dia ada offset, maka offsetnya hilang. Di sini ada penyearah, di sini low pass filternya menjadi smooth, converter ini karena dia hanya untuk digital. Nah, ini sampai ini saja sih, yang 4 ini yang dibandingkan karena berpengaruh pada sinyalnya. Nah, ternyata setelah dibandingkan memiliki pola yang sama untuk setiap elemen-elemennya. Ini daftar pustaka yang digunakan selain paper yang digunakan kali ini ya. Terima kasih. Sekian itu tadi presentasi saya mengenai paper instrumentasi medis sebagai pemenuhan ujian tengah semester. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.